Kalau kemarin kita udah bahas sendal recovery luar, sekarang saatnya buat kita bahas sendal recovery lokal lagi. Halo guys, Dimas di sini, dan kali ini kita sudah menyiapkan Porto X Oscar buat kita review bareng-bareng. Nah, kalau kemarin temanya adalah brand luar, dan brandnya culture banget, Porto X ini jelas bukan brand culture banget. Tapi bagian paling menarik adalah harganya, karena dia masih jual di bawah 500, bahkan di bawah 300 ribu. Bisa dapat sendal kayak begini. Nah, sedangkan kompetitornya itu ada yang jual di atas 600, di atas 1,2 jutaan gitu ya, kayak Hoka kemarin. Nah, bener nggak sih sendal recovery kayak gini udah worth it dibeli kalau yang lokalnya? Layak nggak sih kita bayar 200 ribu? Ya, itu yang akan kita coba jawab di konten ini. Nah, karena kemarin gue bilang gue lebih suka Porto X yang slide daripada yang jepit gitu ya, karena secara benefit dan secara fit juga akan lebih enak daripada yang sendal jepit. Makanya kita akan membahas ini nih kali ini. Overallnya gue udah langsung suka, bener-bener lebih oke sih. Kenapa? Karena seharusnya ya, ini fitnya akan lebih baik daripada yang sendal jepit tadi, dan gue lebih sukanya adalah apa? Ketinggiannya. Jadi ini tidak setinggi yang kemarin, jadi lebih stabil lagi. Nah, itu beberapa hal bagus yang bisa gue kasih tahu dibandingin dengan versi jepit kemarin. Dan finishingnya juga lebih rapi daripada yang versi jepit kemarin. Meskipun memang ada, kalau kita bener-bener perhatiin detail banget, ada sedikit nih gue cabut nih, ini kayak ada yang masih ada sisa, tapi nggak parah gitu, tidak mengganggu sama sekali. Nah, overallnya gue lebih puas sama si Porto X Oscar ini ya dari segi look. Nah, tapi kan kita nggak ngomongin look doang dong, kita mau ngomongin soal performanya, kita mau ngomongin soal benefitnya dan fitting-fittingnya. Jadi tanpa perlu lama-lama, langsung aja kali ya kita gas tes sendal. Dan ini dia Porto X Oscar. Gue cukup excited lihat sendal ini karena apa? Karena Porto X ini yang pernah kita bahas kemarin soal foamnya, kalian kan bilang apa sih bedanya sendal pylon gitu-gitu aja. Mungkin nggak capek-capeknya gue bilang memang ada something different. Iya, harus diakui HPP-nya memang tidak semahal itu gitu, tidak semahal bikin sepatu ketika bikin sendal. Tapi si Adaptive Foam ini memang berasa something spesial banget. Gimana? Kita bisa dapat karakteristik empuk tapi stabil. Nah, ini kan dua dunia yang berbeda gitu. Bikin sendal empuk itu banyak yang bisa, tapi bikin sendal empuk dan stabil ini yang spesial gitu. Ini yang gue suka sih dari sini. Nah, kalau kalian memang nggak percaya, nanti cobain aja. Karena kan ini harganya terjangkau, kalian bisa coba, buktiin aja deh apa kata gue. Karena ini relatif kaku juga di sini, relatif tough juga kuat, tapi jelas kalau dibandingin sama kemarin tidak se-tough itu. Nah, dari berbagai sumber kita coba cari tahu memang materialnya ini tidak mudah didapatkan di Indonesia. Jadi hanya sedikit lah yang bisa pakai dan kenal serta paham produksi si material kayak gini, ya si Porto X memang begitu guys. Jadi memang itu something spesialnya lah dari sini. Nah, kita akan coba tes dari segi durabilitasnya dan ketahanannya. Mulai dari tes yang sama kayak kemarin, kita lindes mobil juga. Dan hasilnya ya sama ya. Dia agak turun, beda ketinggiannya setelah dilindes mobil. Jadi memang artinya apa? Ketika kita berikan beban yang berat dan jangka panjang, dia mungkin akan turun juga. Tapi ya kayaknya buat badan itu harusnya masih aman-aman aja. Beda ya, mobil itu kan bisa sampai 1 ton ya, atau sekitaran 1 ton. Sedangkan badan manusia paling beratnya berapa sih? Paling berat gitu ya. Ya masih di kisaran 100-an kilo, masih 200 kilo juga kayaknya sangat jarang sekali orang dengan berat segitu. Jadi nggak usah khawatir sendalnya bakal kempes banget kalau dipakai sama kalian yang agak overweight. Gue pribadi beratnya 88 kg, feel-nya juga nggak kempes banget. Ini bener-bener masih kejaga gitu ya, feel materialnya sangat oke sekali gitu dengan beban berat badan gue untuk nginjak ke sini. Jadi bukan material empuk yang kempes.
Nah, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya seempuk apa? Ya, kita tes pakai durometer dan angka yang kita dapetin segini. Ya, relatif masih oke ya. Bukan bukan angka yang jelek. Apalagi untuk sendal cushion, ya memang durometer lebih kecil, lebih empuk, tapi kan kita nggak pengen sangat empuk sekali. Jadi harus ada limit lah. Di angka segini menurut gue masih relatif acceptable lah ya. Ya, catatan aja buat kalian yang punya masalah pronasi, coba ditakar dulu. Kalau memang nanti akhirnya jadi sakit, mendingan jangan diteruskan pakai sendal kayak begini. Atau hanya dipakai di momen tertentu aja. Nah, selanjutnya untuk ketahanan. Nah, ketahanan material nih ya. Kita udah coba Dremel, ternyata memang sama sih kayak kemarin. Ya, namanya masih sama-sama adaptive foam, sama juga di 15 detik di Dremel, habisnya lumayan banget malah. Jadi intinya apa? Dari segi ketahanan memang tidak terlalu spesial. Ini pun dibuktikan kita pakai jalan di kantor dan ke jalan aspal gitu ya. Udah mulai ada yang robek-robek nih di belakang. Jadi memang dari segi ketahanan agak kurang. Nah, gimana dengan segi gripnya? Karena kan salah satu yang penting juga kalau dipakai di permukaan-permukaan licin, misalnya lantai keramik gitu ya. Di lantai keramik bagus, dan di lantai keramik basah juga bagus. Jadi overallnya ini masih oke banget. Keseluruhan materialnya bagus dan bener-bener masih gue acungin jempol, dan rating gue untuk material masih sama di angka 8. Next, gimana dengan fitnya? Harus gue akui fitnya ini lebih baik, malah membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi satu catatan aja, sepertinya Porto ini kalau ngedevelop mold itu lebih cocok buat yang kakinya narrow. Kenapa? Karena kalau yang kakinya wide kayak gua, yang lebarnya mungkin udah 100 mili lebih ya, ini akhirnya jadi ngepas banget. Kalau kalian perhatiin di bagian toe areanya ini, memang jempol gua tuh bener-bener dempetan banget sama jadi telunjuk kakinya. Nah, jadi bener-bener ngepas lah. Nah, jadi saran gue buat kalian, para user, mungkin jangan turun size kejauhan ya. Misalnya kalian pakai 46, ya sebisa mungkin pakai yang 46. Kalau kalian pakai 45, sebisa mungkin tetap pakai yang 45 gitu. Karena kan gue turun di sini. Intermezzo dulu, kenapa gue turun? Karena kalau dari segi panjang, si Porto ini sebenarnya cukup mumpuni gitu ya. Gue malah turunnya lumayan jauh gitu, dari 46 bisa ke 44. Ternyata gue salah, harusnya gue stay. Karena ya itu tadi, roomnya akan lebih baik kalau tetap di size kalian ya. Tapi ini juga jadi catatan buat Porto X. Possible nggak sih kalau kalian sebenarnya bikin yang lebih roomy atau lebih lebar di toolbox-nya? Karena gimana pun kalian naik size, ini nggak signifikan banget gitu, tetap cenderung sempit. Untungnya ini kebantu banget sama materialnya yang sangat stretchy sekali nih. Ini lumayan lah, jadi ketika kayak kalian yang semi-semi agak kejepit di dalam sini, ketemu sama materialnya itu masih bisa melebar. Nah, nantinya kalau dibiasakan pakai, lama-lama memang pasti akan melebar sedikit demi sedikit. Tapi memang tidak ideal. Itu aja sih. Jadi, your choice kalau memang kakinya lebar ya. Sambil mudah-mudahan kita berharap ya Portonya mendengarkan, barangkali nantinya ada mold yang lebih wide lagi. Karena kaki orang Indonesia kebanyakan cenderungnya agak lebar. Nah, fitting-fittingnya relatif oke. Nah, semuanya yang lain itu gue juga suka banget. Karena kan ini memang tidak setinggi itu ya. Nah, untuk ketinggiannya itu ya gimana ya, buat gue orang barefoot sih sebenarnya gimana pun ini tinggi. Tapi kalau kita lihat dari POV-nya sendal cushion, ini tuh relatif biasa aja tingginya. Karena sendal cushion tuh banyak yang naruh ketinggiannya lumayan. Ya ini fine. Dari segini masih bisa lah. Setidaknya kalau kemarin di Porto X yang jepit, kita nemuin masalah apa ya? Kita cowok-cowok nih nggak pernah pakai yang soalnya ketinggian banget, terus pas pakai itu tuh berasa pakai high heels. Kalau yang ini nggak, ini cuman masih kerasanya pakai sendal tebal aja, nggak sampai level pakai high heels. Good, gue lebih suka dengan fitting-fittingan ini. Aduh, tapi kalau sampai ke angka 8 kayaknya belum ya. Gue naikinnya sedikit aja, 7,75 buat di sini. Ya, kalau gue kasih 8 itu kemungkinan memang udah toolbox-nya lebar dan sangat mumpuni. Gitu aja kali ya. Bagian ketiga, benefitnya. Seperti biasa, gue akan nyontek lagi. Ya, dari yang pertama, untuk soft dan cushion footbed. Nah, soft dan cushion sangat jelas. Kita cek ini ya. Tapi untuk shock absorption, ini yang gue pertanyakan juga. Kenapa? Karena karakteristik material ini sangat bonci banget malah. Kalian bisa lihat di tes boncinya.
kayak gini ya. Ini lebih kerasanya buat energy return daripada menyerap shock gitu ya. Sama kasusnya kayak si Hoka kemarin. Nah, bahkan relatif gimana ya, ini ke arah boncinya gitu yang lebih terasa, yang lebih kelihatan. Next, arc support. Ini yang gue suka banget nih. Jadi kalau dibandingin sendal Hoka kemarin, di sini tuh kerasa banget kontur kakinya itu diperhatikan. Terus dia relatif lebih rata heel dropnya. Meskipun ya ada ya, heel dropnya tetap masih ada ya di sini ya. Nah, biasanya gue nggak terlalu suka kalau ada alas kaki yang bagian arc-nya lengkungannya itu terlalu menonjol. Nah, di sini gue mau kasih sedikit pengecualian. Karena kan ini kategorinya sendal recovery ya. Gue bisa membayangkan gimana sakit kakinya atau bengkak kaki gitu ya habis long run. Nah, kemudian harus ada extra support tambahan nih. Di sini ada. Jadi dengan kontur-konturnya, dengan ini bantuan semua fitur di sini, tonjolan di tengah-tengahnya gitu ya, ada beberapa kontur-kontur tambahan dan support-support kuncian yang lain, ini memang sangat ngebantu buat ngedistribusiin beban. Jadi kayak kalian itu nggak terlalu kebebanin, memang iya. Dan ada pain relief sebentar dari tonjolan ini ketika ditekan, wah itu berasa banget pain reliefnya sih kalau memang habis long run. Jadi menarik banget. Gue udah bisa membayangkan nih, kalau kita interview orang-orang, pasti disuruh ngebandingin ya Porto X sama Hoka yang sebelumnya, pasti mereka bakal lebih banyak yang suka ini sih, karena instan nyamannya itu berasa gitu di sini. Nah, memang ini semi-semi gimmick, iya harus kita akuin. Kenapa? Karena bagian lengkungan ini neken ke arc-nya, ke lengkungannya buat ngurangin rasa sakit. Tapi untuk recovery masih termaafkan karena dipakainya memang sementara aja. Buat ngurangin sakit sementara dan membantu recovery-nya gitu ya after run. Apalagi kalau memang nanti ada bengkak-bengkak atau ada sakit di titik-titik tertentu. Karena kalau gue perhatiin di sini ya, ini kontur-konturnya itu kayak lebih memang dia fokus sama beberapa area-area tertentu. Nggak banyak banget, memang kalau kita pakai, kita raba pegang itu baru kerasa. Nah, bagian bola-bola kaki ada sedikit, bagian arc-nya lengkungan kerasa sekali, bagian heel-nya mungkin lebih ke ngeloknya aja posisinya ya. Nah, ini insya Allah ya harusnya ini lebih membantu kalian pas lagi recovery ada sakit tertentu untuk lebih cepat penyembuhannya lah ya kayak gitu. Jadi ini memang sekali lagi balik lagi ini adalah sendal recovery untuk dipakai sementara. Ingat-ingat itu ya guys ya. Kita cek lagi breathable materials ya. Ini sendal kemudian tidak tertutup sempurna banget. Ini good job buat dikasih lubang di sini. Jadi lumayan breathable juga, ada celah lah buat ada sirkulasi udaranya. Kemudian messaging features justru di sini tidak available kalau gue lihat. Guratan-guratan ininya lebih ke membantu sirkulasi udara aja, tapi buat messaging functionnya atau menekan titik-titik tertentunya nggak ada. Kemudian lightweight dan fleksibel, ya sama kayak kemarin, ini jelas bukan sendal yang super fleksibel banget. Karena apa? Harus dijaga stabilitasnya. Justru yang bagusnya begitu. Dan lightweight-nya, iya, jadi sendal ini bukan sendal yang ringan banget, tapi feel-nya lebih ringan daripada yang versi sendal jepit kemarin. Ini oke banget nih. Jadi gue merasa ini versi lebih improve ya dari si sendal jepit kemarin. Gokil. Beberapa detail-detail yang sangat kelihatan di sini. Jadi support-supportnya, curve-nya di sini tuh lebih ngunci kaki kalian. Jadi salah satu alasannya kenapa kaki kalian lebih stabil, lebih aman di sini. Nah ini ibaratnya gimana ya? Kalau gue menggambarkan dia tuh jadi kayak semi-semi mangkok yang nahan ya, dari depannya ditahan, samping ditahan, atas tahan, heel cup-nya juga ini nahan banget, lumayan dalam di sininya. Jadi kunci nih posisi lurusnya gini loh di kakinya. Nah ditambah dengan dia lumayan diem nih, lumayan stabil. Nah jadi ini adalah sendal cushion dengan stabilitas yang baik gitu ya. Dan gue suka dengan adanya ini ya, lebih dijaga. Dan bahkan kalau kita ngelihat dibanding Hoka kemarin, ini malah lebih berasa ini karena lebih tinggi. Ya, nanti kita akan coba bandingin juga dengan Hoka kemarin seperti apa sih si Porto ini. Jadi overall functionnya memang benefitnya ada ya. Memang benefitnya kerasa dengan beberapa catatan-catatan. Ya, catatannya apa? Ya, gue nggak tahu kalau memang fungsi pijat itu wajib atau enggak di sendal recovery, karena banyak sekali yang nulis seperti itu. Tapi kalau memang harus ada, ya mungkin bisa ditingkatkan di sana. Karena kemarin yang sendal jepit itu dengan tonjolan-tonjolan di tengahnya, swear gue ngerasa lebih kayak ditekan-tekan di titik tertentu. Lebih enak aja gitu daripada yang ini. Apalagi pas lagi kakinya nggak nyaman gitu ya. Mungkin agak bengkak, sirkulasi darahnya kurang bagus, itu berasa. Kalau yang ini
ini kurang. Tapi di sini stabilitasnya, lockingnya, itu semuanya jauh berasa lebih baik. Nah, jadi kalau dari segi benefit, gue lebih pegang ini sih sebenarnya daripada sebelumnya. Tapi ya itu tadi pertanyaan gue, ini kalau kalian belinya size-nya ngepas, pas lagi bengkak nih yang repot nih. Jadinya agak ngepres gitu. Saran gue sebenarnya buat Porto ya balik ke yang tadi lagi. Bisa nggak dibikin agak lebar itu boxnya? Pasti ini akan sangat ngebantu sekali. Tapi gue nggak tahu mereka mau investasi segitunya banyak nggak buat moldingnya. Ya, we don't know ya. Mudah-mudahan aja mereka mau mendengarkan kita. Karena kalau itu terjadi, ini dahsyat, bener-bener good deal banget. Perfecto belum ya, tapi good deal banget dengan semua benefit-benefitnya, dengan material segini, dengan value for money-nya bahkan berasa banget. Tapi bukan berarti ini nggak value for money. Nah, pertama gue mungkin akan rating dulu dari segi benefit. Nah, kalau kemarin gue kasih 8, ini gue kasih 8,5 karena memang lebih banyak dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, dengan rating 8,1, ini adalah sendal recovery yang sangat value for money yang ada di market Indonesia sekarang. Jadi gue punya POV menarik nih. Gimana kalau kita bandingkan sendal recovery lokal ini dengan sendal recovery yang udah jadi top of mind-nya luar, yaitu punyanya Hoka. Nah, apakah memang dia bisa head to head? Apakah dia akan bisa seimbang atau bahkan lebih baik? Kita nggak tahu. Kita akan coba perbandingkan satu sama lain. Tunggu aja videonya. Tapi setidak-tidaknya kesimpulan kita dari review ini semuanya menyenangkan. Bayar 200 ribuan untuk dapat sendal kayak gini tuh nggak gimmick guys. Ini memang beneran ada benefitnya. Itu aja POV kita tentang sendal ini. Dan sendal ini ngebantu. Dan ini salah satu sendal yang menyenangkan ya kalau memang kalian butuh untuk recovery. Tapi sekali lagi kita selalu tekankan ini bukan barang buat sehari-hari. Tolong, please, pakai untuk kebutuhan recovery aja. Jangan dipakai jalan ke mall, jangan dipakai traveling, jangan dipakai nyetir, hanya untuk kebutuhan recovery aja. Posisikan sendal atau sepatu sesuai dengan fungsinya dan please, jangan overuse. Oke, itu aja dari kita. Dan sampai ketemu lagi di bedah sendal selanjutnya, di mana kita bakal perbandingkan dua sendal recovery yang sudah kita review sebelum ini.